Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat siswa-siswi SMA Negeri 2 Klaten yang saya cintai. Berjumpa lagi dengan saya, Dianita Hasiningrum. Saya adalah pengampu mata pelajaran biologi SMA kelas 11. Berikut akan saya sampaikan mengenai kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami tentang komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Berikut akan saya sampaikan materi pokok yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Meliputi A. Sejarah dan teori sel, B. Komponen kimiawi penyusun sel, C. Struktur dan fungsi bagian-bagian sel, dan D adalah kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini yang kita pelajari hanya poin A, B, dan juga C. Untuk poin yang D akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk sejarah penelitian sel, ada banyak tokoh yang melakukan penelitian. Di antaranya adalah Robert Hooke dan juga Anthony van Leeuwenhoek. Selain Robert Hooke dan juga Anthony van Leeuwenhoek, ada banyak tokoh yang juga melakukan penelitian dan juga mengemukakan teori-teorinya masing-masing. Di antaranya adalah Mirabel dan juga Robert Brown dan juga beberapa tokoh yang ada pada slide. Berikut adalah beberapa teori sel yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah sel merupakan unit struktural atau penyusun tubuh organisme. Yang kedua adalah sel merupakan struktur kesatuan fungsional. Yang ketiga adalah sel merupakan unit pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah sel merupakan unit kesatuan hereditas. Berikutnya mengenai komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi sel terdiri dari komponen organik dan juga komponen anorganik. Komponen organik terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan juga asam nukleat. Untuk komponen anorganik, diantaranya adalah air, garam-garam mineral, gas, dan juga vitamin. Berikutnya materi struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Yang pertama adalah sel prokaryotik dan juga sel eukaryotik. Yang kedua adalah bagian komponen sel, dan yang ketiga adalah sel hewan dan juga sel tumbuhan. Untuk materi sel prokaryotik dan juga sel eukaryotik, pengertian dari sel prokaryotik adalah merupakan sel yang tidak memiliki membran inti atau karion, contohnya adalah Monera. Di antaranya adalah Archaebacteria, Eubacteria, dan juga Cyanobacteria. Ciri-ciri dari sel prokaryotik biasanya terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, mesosom, ribosom, dan juga DNA atau asam nukleat. Untuk sel eukaritik merupakan sel yang memiliki membran inti atau karion, contohnya adalah protista, fungi, plante, dan juga animalia. Sel eukariotik ini memiliki bagian-bagian yang lebih lengkap daripada sel prokariotik. Di antaranya adalah dinding sel, membran sel atau membran plasma, sitoplasma, dan juga organel-organel lain meliputi nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, sentriol atau sentrosom, kompleks Golgi, lisosom, mitokondria, plastida, badan mikro, sitoskeleton, dan juga vakuola. Dan berikut adalah tabel perbedaan sel prokaryotik dengan sel eukaryotik dengan parameter pembeda meliputi membran inti, sistem endomembran, dan juga contoh organismenya. Untuk bagian komponen sel terdiri dari membran sel, dinding sel, sitoplasma, organel sel yang terdiri dari nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, sentriol, kompleks Golgi, lisosom, mitokondria, plastida, dan juga badan mikro. Berikutnya adalah materi mengenai sel hewan dan juga sel tumbuhan. Ciri-ciri sel hewan biasanya yang pertama tidak mempunyai dinding sel, hanya terdapat membran sel yang tipis, tidak memiliki bentuk tetap, tidak mempunyai plastida, mempunyai sentrosom dan mempunyai lisosom, timbunan zat makanan umumnya berupa lemak atau glikogen,
vakuola yang kecil jika memiliki, dan yang terakhir adalah mitokondrianya relatif lebih banyak. Ciri-ciri sel tumbuhan diantaranya adalah selain memiliki membran sel, juga mempunyai dinding sel. Memiliki bentuk yang tetap, umumnya mempunyai plastida, tidak mempunyai sentrosom dan lisosom. Timbunan zat makanan biasanya berupa amilum. Vakuola jumlahnya sedikit tetapi ukurannya besar, dan jumlah mitokondria relatif lebih sedikit. Berikut adalah tabel perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan dengan parameter pembeda meliputi dinding sel, vakuola, plastida, sentriol, dan juga lisosom. Materi berikutnya mengenai kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup akan kita bahas pada video berikutnya. Tetap semangat belajar untuk menggapai cita bersama semada demi terwujudnya lulusan beribu asa swaliba berbudi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.